Sampai saat ini dari informasi yang kita peroleh dari PUPR sekitar 7,5%, 73,5% lahan sudah dibebaskan. Loh, itu gimana Pak sisanya Pak? Gimana Pak? Sisanya nanti akan kami berikan ke PUPR, tim pembebasannya dari mereka. Horas, selamat siang. Saya Fernandus Tanggang dari Grimita TV. Saat ini kami berada di proyek pembangunan jembatan Tanoponggol di Kecamatan Pangururan. Sebuah pembangunan yang akan menjadi ikon Samosir yang dinamakan adalah Jembatan Dalianatulu. Kita akan berbincang dengan salah satu staf dari PT Wijaya Karya, yaitu Bapak Amos Naimbaho, Engineering Manager, yang akan menerangkan secara detail bagaimana pembangunan ini ke depannya. Tentunya ini sangat penting bagi seluruh warga Samosir, kawasan Danau Toba, untuk mengetahui proses pembangunannya. Baik, langsung saja. Selamat siang Pak Amos Naimbaho, apa kabarnya? Baik. Saya izin buka masker dulu ya. Oh ya, silakan Pak. Ya. Pak, bisa dijelaskan ini tupoksi dari Bapak sebagai Engineering Manager di PT Wijaya Karya ini dalam proses pembangunan jembatan Tanoponggol. Ya, kebetulan kami ditugaskan sebagai engineering manager di proyek ini. Tentunya ini berkaitan dengan hal-hal teknis ya, engineering. Jadi seperti direncanakan bahwa ini adalah jembatan cable stay dengan panjang main box girdernya. Main box itu 197 meter panjang. Ya. Sebelum ke situ Pak, mau nanya dulu, kira-kira ini nama jembatannya apa nih Pak? Kayak kami dengar ada menyatakan jembatan Tanoponggol, ada menyatakan jembatan Dalianatulu. Ini rencananya nama jembatannya apa nih Pak? Jadi di kontrak kita ini nama proyeknya penggantian jembatan AE Tanoponggol. Nah, tetapi ada ciri khasnya di sini, ada 3 pilar yang merupakan simbol budaya dari masyarakat Batak, yang dinamakan Dalianatolu. Jadi mungkin nanti dinamakan jembatan Dalianatolu, mungkin saja. Nah, untuk sementara ini kami nama proyeknya proyek penggantian jembatan AE Tanoponggol. Baik. Nah, boleh dijelaskan Pak anggaran dan lama pembangunan ini ke depannya Pak? Jadi untuk anggaran ini berasal dari APBN dengan nilai sebesar lebih dari 157 miliar plus PPN. Lama pembangunannya rencana ini Pak? Kami berkomitmen untuk melaksanakan kerjaan ini selama 17 bulan dengan catatan semua permasalahan yang masih ada ini bisa clear tepat pada waktunya. Berarti multi years ini Pak ya? Multi years sebenarnya. Nah, ini ada gambar Pak, boleh diterangkan Pak panjang dan tinggi jembatan ini dan proses pengerjaannya? Oke, untuk jembatan ini terdiri atas 2 struktur, satu main jembatan, kemudian ada jembatan pendekat. Untuk jembatan pendekat itu untuk area yang di Samosir itu punya bentang 40 dan 40, 2 kali 40 meter. Sementara untuk area Sumatera itu ada di daerah sini itu panjang jembatan pendekatnya 35 meter. Struktur jembatan pendekat itu menggunakan e-girder. Apa itu Pak? E-girder Pak? Balok precast e-girder. Dan gunanya Pak? Itu seperti balok. Itu balok gelagar. Nah, kemudian yang untuk jembatan utama strukturnya dari box girder. Box girder. Kalau ini Pak, boleh jelaskan ini maksudnya pilar 1, pilar 2 ini gimana Pak? Jadi nanti di sini
kita mulai operate ke abutmen 1. Iya. Jadi dia sudah naik dia. Kemudian di sini masuk ke pilar 1, pilar 2. Iya. Inilah yang jembatan pendekat tadi yang menggunakan struktur e-girder, Iya. precast. Kemudian mulai dari pilar 2 Iya. sampai dengan pilar 4 Iya. dan pilar 5 Iya. itu kita pakai box girder. Iya. Box girder. Jadi dia box girder itu bentuknya seperti box gitulah. Iya. Daerah sini nih kalau kalian lihat dari 3D-nya itu. Oh. Kemudian di sini ada cekungan. Cekungan. Ya, di tengah kanalnya nanti. Iya. Apakah tiang ini yang disebut simbol Dalian Natolu itu, Pak ya? Betul. Jadi kita ada 3 pilar besar Iya. menggunakan pipa baja diameter 1200 Iya. untuk tiga pilar. Iya. Kemudian di atasnya ini ada menggunakan pipa baja diameter 1800. Iya. Jadi tinggi pilar ini dari pile cap itu 49 meter tingginya. Kemudian nanti dibungkus. Dan di sini nanti tidak masalah, Pak, kalau sudah selesai ini nanti kapal-kapal besar akan lintas, tidak ada masalah ya? Perencanaan kami clearance-nya itu 10 meter. Iya. 10 meter. Jadi nanti jembatan ini bisa dilalui oleh kapal-kapal wisata. Oh. Sehingga nanti mungkin kapal feri nanti bisa melewati ini. Jadi akan berfungsi untuk untuk para pelancong yang ingin mengelilingi Pulau Samosir. Kedalamannya pun sudah tidak jadi masalah, Pak ya? Ya, jadi kedalaman itu tentunya perencanaan sudah menyesuaikan dengan draft kapal yang nantinya akan berlayar di sini. Baik. Nah, ini saya lihat ada jalan, Pak. Ini jalannya mau kemana nih rencana? Apa ini bentuk jalan perkampungan atau akan ada jalan lagi berkeliling seperti itu, Pak? Oh ya, ini yang kita sebut dengan frontage. Iya. Jalan frontage itu ini lebarnya kurang lebih 5 meter. Iya. 5 meter. Jadi nantinya dari sini ini yang kalau dia menuju ke Tele atau ke Arengat, kemudian untuk yang menuju ke kanal itu ada jalan frontage yang lebarnya 5 meter. Ini nanti dia akan bisa mutar lagi. Oh. Akan bisa mutar. Kemudian kalau mereka mau berhenti juga di sini. Jadi di sini ada area paving block yang sudah sebagian diselesaikan oleh kontraktor sebelumnya. Itu untuk apa, Pak? Yang ini nanti ini adalah kawasan wisata. Jadi orang mau jalan-jalan menyusuri kanal itu bisa lewat sini. Area publik juga ya? Area publik ya, betul. Berarti ini target paling lama tahun 2022 bulan berapa, Pak? Rencananya kalau tidak halangan itu bulan April. Bulan April. Bulan ya. Baik, Pak. Oke. Kemudian nah, ini kan dengan anggaran besar seperti ini, Pak. Kalau menurut Pak Amos ini, apalah tujuan pembangunan jembatan ini dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat Samosir ke depannya nih? Ya, seperti kita ketahui bahwa Danau Toba ini kan mempunyai potensi yang luar biasa. Iya. Jadi danau yang begitu luas, Iya. sementara ini hanya dinikmati oleh sebagian saja, tidak merata. Iya. Jadi orang selama ini kan hanya mengenal Parapat. Iya. Jadi orang mikir Danau Toba, taunya hanya Parapat saja gitu loh. Iya. Atau mungkin sekarang Balige lah. Iya. Nah, tetapi dengan adanya pembangunan ini, khususnya wilayah yang sekarang ini Pangururan, Iya. yang memang kurang ya untuk wisatawannya. Dengan adanya ini, saya yakin nanti akan ramai seperti yang di Parapat. Dan saya yakin daerah sini itu punya banyak sekali potensi wisata seperti air hangat, itu pemandian air panas. Iya. Jadi ini potensi yang sangat luar biasa untuk ditampilkan. Iya. Untuk di kemudian hari menjadi salah satu tempat wisatawan yang sangat sangat menggairahkan bagi wisatawan asing ataupun domestik. Termasuk yang di sana ya, rencana patung Yesus itu ya, Rian ya, ada connecting nanti ke depannya ya. Betul. Jadi nanti rencana ke depan, sekarang ini kan sedang dibangun patung Yesus. Iya. Nah, di bawahnya itu nanti itu akan dibangun dermaga. Dan Ada dermaga. ada dermaga yang akan dibangun oleh
Departemen Perhubungan. Kemudian di Panguruan sendiri rencana kedepannya itu akan ada dermaga juga, sehingga nanti wisatawan yang misalnya dari Parapat itu akan bisa ke Pangururan, kemudian lanjut ke kawasan wisata Patung Yesus. Nah, ini kan pembangunnya kan PT Wijaya Karya nih. Sudah dengar sih banyak hal, tapi perlu juga ini pengen dengar masyarakat kan. Kira-kira pengalaman dan komitmen PT Wika dalam pembangunan ini di Indonesia dan khususnya Samosir, apakah bisa diterangkan nih pengalaman-pengalamannya Pak? Ya, jadi PT Wijaya Karya ini merupakan perusahaan konstruksi milik negara dan memiliki kapasitas yang baiklah untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan. Kita PT Wijaya Karya sudah punya pengalaman yang banyak sekali untuk membangun jembatan kabel stay yang seperti ini, seperti jembatan Dompa. Di mana contohnya nih Pak? Yang paling di Batam jembatan Barelang. Barelang juga. Nah, itu PT Wijaya Karya juga ikut serta dalam pembangunannya. Banyak sekali jembatan-jembatan yang lainnya seperti Front City, Bangkinang, Bangkinang dan lain-lain lah. Termasuk infrastruktur jalan juga ya? Oh ya, jadi jalan tol, kemudian pelabuhan, dermaga, itu PT Wijaya Karya sering untuk mengerjakannya. Baik, luar biasa. Kira-kira Pak, ini kan ada di Samosir. Bagaimana ke depannya pelibatan masyarakat sekitar yang akan dilakukan oleh PT Wika untuk pembangunan jembatan Tanah Ponggol ini? Ya, di setiap proyek PT Wijaya Karya itu akan mengoptimalkan lah keikutsertaan masyarakat lokal. Seperti di proyek-proyek sebelumnya, untuk proyek ini juga kita akan mengoptimalkan, tapi tentunya akan kita sesuaikan dengan kapasitas sumber daya yang ada. Jadi karena ini jembatan yang menggunakan teknologi yang tinggi lah ya, kita bilang begitu, tentunya untuk struktur-struktur atau elemen-elemen yang betonologi kita akan gunakan dari Jakarta atau dari Medan. Tetapi untuk yang bisa dikerjakan oleh masyarakat lokal seperti misalnya yang sudah kita laksanakan pembuatan pagar, pagar proyek itu menggunakan tenaga lokal, mandornya juga mandor lokal. Dan untuk selanjutnya juga apabila kita bisa berikan ke masyarakat lokal akan kita berikan, akan kita optimalkan. Baik. Nah, hari ini kami dengar ini datang Bapak Menteri Luhut Panjaitan ke tempat ini. Ini dalam rangka apa ini Pak? Ya, kita mendapatkan kabar dari PUPR bahwa pada hari ini akan berkunjung Pak Luhut ke jembatan Tanah Ponggol. Tapi sebenarnya rundown acaranya sudah dari yang kemarin ya, mulai dari Balige kalau tidak salah, kemudian akan ke Simanindo juga untuk melihat proyek-proyek PU lainnya. Kemudian nanti singgah di sini di Tanah Ponggol, selanjutnya akan ke Tele. Ya. Jadi mungkin untuk meninjau progres pekerjaan pembangunan di Pulau Samosir dan sekitarnya. Baik. Kami melihat sudah mulai dilakukan proses pembebasan tanah nih Pak oleh PT Wika. Sudah mulai ada pembangunan, pembongkaran segala macam. Sampai saat ini Pak, sudah berapa persen persentase pembebasan tanah untuk pembangunan jembatan Tanah Ponggol ini? Sampai saat ini dari informasi yang kita peroleh dari PUPR sekitar 7,5%, 73,5% lahan sudah dibebaskan. Loh, itu gimana Pak sisanya Pak? Gimana Pak? Sisanya nanti akan kami berikan ke PUPR karena ini kan tim pembebasannya dari mereka. Terakhir Pak, closing statement untuk masyarakat Samosir lah Pak tentang pembangunan ini, mungkin bisa ada yang mau disampaikan. Ya, kami mengharapkan partisipasi yang baik dari masyarakat Samosir khususnya yang berdekatan dengan area proyek untuk bersama-sama bisa membantu kami lah dalam kelancaran
pelaksanaan proyek ini. Karena nantinya apabila proyek ini selesai, dampaknya juga akan kembali kepada kita masyarakat Samosir, dan kami yakin akan ada perubahan yang luar biasa, baik dari segi kesejahteraan Ya. kesejahteraan masyarakat Ya. kita di sini maupun kapasitas kita dalam bidang pariwisata. Nah, seperti kita ketahui juga sudah ada akademi yang sudah mengantisipasi akan berkembangnya waris pariwisata di Samosir ini, sehingga mereka sudah membuat program pariwisata di sekolah mereka. Baik. Terima kasih Pak Amos, di sela kesibukannya telah bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng dengan Green Berita. Semoga informasi-informasi ini berguna bagi masyarakat Samosir ya. Demikian wawancara saya bersama Pak Amos Naibaho, Engineering Manager, terkait tentang proses pembangunan jembatan Tanah Ponggol atau Dalian Nentulu oleh PT Wika. Ternyata PT Wika ini sudah tidak disangsikan lagi, sudah mempunyai pengalaman membangun proyek besar baik di Pangkal Pinang maupun di Batam dan lainnya untuk jembatan-jembatan yang besar seperti ini. Saya Fernando Stanggang untuk Green Berita TV. Horas, horas, horas.